Suami yang membiarkan istri tak menutup aurat, la yadkhulul jannata dayus, tak mencium bau surga dayus. Siapa itu dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, yang tak ada rasa cemburu kepada mahram. Siapa itu dayus? Alladzi yuqirru su' ala ahli, membiarkan istrinya tak menutup aurat. Tutup aurat. Yang lajang-lajang yang belum menikah, menikah kalian dengan perempuan yang menutup aurat. Yang sudah menikah belum juga menutup aurat, tutup aurat. Tak pernah berhenti tutup aurat, tutup aurat, tutup aurat, tutup aurat. Ada syafaat malaikat, ada syafaat Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah. Nanti Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, berikan syafaat kepada orang yang bacanya. Ada syafaat orang beriman. Orang beriman itu ketika disuruh masuk surga, salamun alaikum, keselamatan bagi kalian, tibtum, kalian sudah buat baik, fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalam surga. Ketika mereka disuruh masuk surga, mereka tengok kanan, mereka tengok kiri. Ya Allah, mana kawan-kawan kami dulu yang sama-sama dengan kami pengajian? Mana dia? Maka kata Allah SWT, cari dia. Ini hadis dasar ucapannya. Cari dia. Maka kata Nabi SAW, man kana fi qalbihi, pertama cari yang imannya sebesar dinar, duit dinar emas 4,25 gram. Kalau ada dalam hatinya iman sebesar duit logam, keluarkan dia. Masa dia bisa masuk neraka? Bisa. Diberikan Allah semacam protek sehingga bisa dia masuk ke neraka, memilah-milih penghuni neraka, mencari kawan-kawan. Oh nih, tapi dengan syarat ada imannya. Kalau tak ada iman tak bisa. Iman sebesar duit logam. Ya Allah, ini dia, masukkan. Amdah, masuk engkau ke surga. Ya Allah, ada yang lebih kecil lagi. Berapa? Setengah logam. Cari. Dia cari lagi setengah logam. Masukkan. Habis itu ada lagi Allah apa? Sebesar biji sawi. Man kana fi qalbihi mithqal habatin min khardalin min iman. Siapa yang dalam hatinya ada iman sebesar biji sawi, masukkan dia. Hadis ini tak pernah kita kaji. Dari mulai Akramun Nas pindah ke Al-Falah, masuk ke An-Nur, tak pernah kita kaji. Kenapa Ustaz tak kaji hadis ini? Saya khawatir kalau ini dikaji nanti orang tak beribadah. Kamu kenapa tak beribadah? Nanti diselamatkan Ustaz itu insyaallah. Padahal sebenarnya yang menyelamatkan kita ini bukanlah amal-amal kita itu, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita datang subuh nih? Supaya rahmat Allah turun. Kenapa kita baca Quran? Supaya rahmat Allah turun. Kenapa kita berbuat baik? Supaya rahmat Allah turun. Rahmat Allah turun kepada hamba yang soleh karena hatinya itu juga berkasih sayang. Suruh cari. Coba tengok. Al-akhillah, orang-orang yang berkawan. Ba'dhum li ba'dhin adu. Hari ini mereka berkelahi, bermusuhan. Illal muttaqun, kecuali orang yang takwa. Yang takwa tetap saling cari mencari nanti di akhirat. Sekarang orang kalau sudah naik pesawat, asal dia sudah dapat kursi, kita lewat pun tak tengoknya. Asal dapatnya seat, dia duduk, dia santai. Orang kalau sudah dapatnya posisi, dia tak ingat. Tapi orang beriman tidak. Di surga pun nanti tetap dia ingat. Mana kawan? Dia tak akan mau masuk sebelum bersama dengan kawan-kawan. Bagaimana kata orang yang bekerja di bank riba? Apakah haram? Kalau haram, hartanya harus diapakan Pak Ustaz? Syukron, terima kasih. Syekh Ibnu Utsaimin, Saudi Arabia. Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Saudi Arabia. Syekh Al-Albani dari Suriah ke Yordania, pernah bekerja di Saudi Arabia mengajar. Sepakat ulama-ulama Saudi Arabia dan syekh-syekh yang lain, riba haram, resign, langsung out, tak ada tawar-menawar. Tapi kalau dari Mesir, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kata dia kalau darurat, anak mau lahir, sakit keras, tak ada kerja lain, boleh. Darurat sebulan, 2 bulan, 3 bulan daripada mati, boleh. Lalu hartanya diapakan Pak Ustaz? Serahkan ke lembaga masalih ammah. Campakkan ke laut? Jangan. Dibakar? Tidak. Begitu fatwa Syekh Qaradawi. Ini milik umat. Balikkan ke masalih ammah. Bangun MDA. Bangun satu lokal. Berapa duitnya? Ada 100 juta. Saya tanya ke Pak Mahmud, kalau anggaran satu lokal berapa Pak?
Hitung beliau insinyur, hitung 90 juta Pak Ustaz satu lokal. Kasih kan. Ini ada 180, buat dua lokal MDA. Cari keliling Pekanbaru, daerah Rumbai, daerah Tenayan, daerah Kulim, daerah Panang, buat kan. Niatnya sedekah? Bukan. Niatnya bukan niat sedekah, mengembalikan uang umat kepada umat. Bolehkah sholat dengan cara beda mazhab? Misalnya Fatihah pakai Hambali, tasyahud pakai Syafi'i. Saya sampai sekarang tak bisa begini. Tak pernah saya coba-coba multi mazhab. Ini hebat nih, bisa 4 mazhab. Contoh, wuduknya Maliki. Wuduk Maliki. Satu air kepala dengan telinga. Wuduk Maliki. Dah. Habis itu dia salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Syafi'i itu. Karena Maliki tak pakai bismillah. Apa hukumnya orang berwuduk Maliki, salatnya Syafi'i? Sah. Sah, tak masalah. Apa kode etik campur mazhab nih? Pertama, paham mazhab. Ngerti dia 4 mazhab itu. Supaya tak bercampur aduk. Yang kedua, beda qadhiyah. Beda masalah. Masalah wuduk udah selesai. Masalah salat, masalah baru. Beda qadhiyah. Yang ketiga, ini yang paling penting. Tidak saling membatalkan. Kalau saling membatalkan dia tak bisa. Menurut mazhab ini wuduknya sudah batal, tapi dia bertahan tak batal. Cara wuduknya Syafi'i. Menurut Maliki dia bersentuhan itu tak batal, tapi menurut Syafi'i sudah batal. Itu bermasalah itu. Makanya kalau tak paham mazhab, satu mazhab saja. Saya mengajar, saya sebutkan pendapat. Menurut Hanafi begini, menurut Maliki begini, menurut Syafi'i begini. Tapi yang saya amalkan, tapi saya tak pula mengatakan 100% mazhab Syafi'i. Karena dalam masalah membayar masalah sholat Jumat, kalau menurut mazhab Syafi'i yang asli, kalau dalam satu negeri itu banyak sholat Jumat, maka tak diketahui mana yang sah. Karena aslinya menurut mazhab Syafi'i, sholat Jumat itu satu negeri itu satu masjid. Makanya disebut masjid jami', masjid yang ada sholat Jumatnya. Masjid yang lain hanya subuh, zuhur, asar, maghrib. Jumat tak ada. Jumat di sini semua. Itu masjid, sebelah masjid. Itu tak ada Jumatnya. Mestinya Jumat sini semua. Karena syiar Jumat macam sholat Id ramai turun ke jalan. Itu yang menggetarkan musuh-musuh. Kalau sholat Jumat macam sholat subuh, tak ada getarannya itu. Maka menurut mazhab Syafi'i, kalau dalam negeri itu ada beberapa Jumat, itu setelah sholat Jumat, sholat zuhur. Maka di Pandeglang, kawan saya di Banten, katanya kami habis sholat Jumat itu sholat zuhur lagi Pak Ustadz. Itu mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Adapun masjid ini ada Jumatnya, masjid itu Hanafi itu. Secara sengaja tak sengaja kita sebenarnya di Pekanbaru ini, khusus dalam masalah Jumat, kita bermazhab Hanafi. Jual beli kalau mazhab Syafi'i pakai akad. Aku beli ini seharga 5.000 tunai, aku jual. Tapi kita tak ada pakai akad. Saya sampai sekarang beli minum belum pernah pakai akad lagi. Ini tentang masalah. Jadi sebenarnya kita tidak pure juga 100% mazhab. Tapi dalam beramal, usahakan lebih selamat dengan mengikut satu mazhab. Wanita haid boleh tak memandikan mayat? Datang perempuan bertanya ke Imam Yahya bin Ma'in, ahli hadis. Imam Yahya, ya, Anda tak hadis tentang perempuan memandikan jenazah? Tak ada, ya. Tak ada hadis tentang perempuan memandikan jenazah. Tapi kalau kau mau tanya, coba tanya tuh ahli fikih Hamad, murid Syafi'i. Datang dia ke Muhammad. Hamad, ya, ada tak hadis tentang mandikan jenazah? Perempuan haid mandikan jenazah? Ada, kata Hamad. Loh, tadi kata ahli hadis tak ada. Engkau ahli fikih ada? Ada. Mana dia hadisnya? Nih. Nabi pergi ke samping rumahnya, ini mimbar Nabi, samping itu rumah Nabi. Nabi pergi ke rumah manggil Aisyah, ya Aisyah, ya Humairah, wahai engkau yang putih kemerah-merahan, ya Humairah, nawilinil khumrah, tolong kau ulurkan kain. Tolong ulurkan kain. Nabi sedang i'tikaf, dia tak mau keluar, kalau keluar i'tikafnya batal. Tolong ulurkan kain. Datang Aisyah bawa kain. Ini dinding, ini Nabi, ini Aisyah. Ulurkanlah kain itu. Aisyah tak mau mengulurkan. Ulurkanlah kain itu. Aisyah tak mau mengulurkan. Kenapa? Karena dia sedang halangan. Dia tak mau tangannya masuk ke dalam. Karena dia
Kata Nabi SAW, tanganmu tidak haid, Aisyah. Maka kata Ahmad, ini dalil bahwa perempuan itu boleh memandikan. Tengok cara pengambilan dalil ahli fikih dengan ahli hadis. Imam Yahya mengatakan tak ada hadisnya. Memang tak ada hadisnya, tapi ahli fikih paham. Dia tidak mengambil teksnya, tapi dia mengambil mafhum, pemahaman terhadap teks. Tak nyambung saya Pak Ustaz. Minum. Kalau tak minum susah nyambung. Saya minta tolong Ustadz melalui ceramah. Saya punya saudara perempuan masih belum mau menutup aurat. Ibu-ibu dah mulut menyampaikan menutup aurat nih. Tinggal putarkan saja. Perempuan yang tak menutup aurat, neraka jahanam tempatnya. Suaminya yang diam saja, dayus, tak mencium bau surga. Suami yang membiarkan istri tak menutup aurat, la yadkhulul jannata dayus, tak mencium bau surga, dayus. Siapa itu dayus? Alladzi la yagharu ala maharimihi, yang tak ada rasa cemburu kepada mahram. Siapa itu dayus? Alladzi yuqirru su' ala ahli, membiarkan istrinya tak menutup aurat. Tutup aurat. Yang lajang-lajang yang belum menikah, menikah kalian dengan perempuan yang menutup aurat. Yang sudah menikah belum juga menutup aurat, tutup aurat. Tak pernah berhenti tutup aurat, tutup aurat, tutup aurat, tutup aurat. Jangan pakaian sempit, jangan pakaian transparan. Yang boleh nampak wajah, tapak tangan, nampak. Yang tangan zahiruha wa batinuha, ini boleh, ini boleh. Itu. Jilbab panjang, hijab panjang. Bagaimana Pak Ustaz? Karena semua sudah mudah akses komunikasi. Jadi saudara perempuan saya ini Ustaz suka memasang foto profil, menyebarkan foto-fotonya membuka aurat. Pulang dari sini buka itu FB, Twitter, BBM, WhatsApp, tarik semua. Foto-foto yang buka aurat, buang semua, delete, hijrah total, tak ada lagi. Yang sudah di save, disimpan kawan, apa boleh buat? Banyak udah. Yang punya friend 5.000 orang sudah melihat itu tiap hari. Bayangkan dosa zina. Orang lain berzina mata gara-gara foto kita. Macam-macam posenya di situ. Bayangkan itu dosa, dosa jariah, mengalir terus. Taubat nasuha, mandi taubat, sholat sunat taubat, berhenti. FB-nya kalau bisa membawa kebaikan, share ceramah, bisa mendapatkan grup-grup, masuk grup-grup yang baik, grup-grup yang mau nahi mungkar. Adapun yang tak baik tinggalkan. Ketika saya larang untuk menghapus, menggantinya, dia mengatakan perempuan yang bercadar aja suka selfie, jadi jangan larang akulah. Perempuan cadar tak jadi patokan. Perempuan yang bercadar selfie maka tidak menjadi hukum bahwa mengupload gambar-gambar menampakkan aurat itu menjadi boleh. Menjadikan dalil hukum itu adalah Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab. Cara mengambil hukum itu berapa dalam ilmu usul fikih? 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, qaulus sahabi, istihsan, istishab, saddu zara'i, syar'u man qablana, urf. 10. Jangan pula tambah jadi 11. Satu lagi, perempuan bercadar jadi hukum. Menambah hukum usul fikih. Jadi bantu saya Ustaz melalui ceramah supaya akhwat yang berhijab maupun yang bercadar untuk menghapus dan mengganti foto mereka agar saudara perempuan saya tak melakukan itu lagi dan dia mau berhijab. Karena saya takut Ustaz nanti foto dia membuka aurat banyak dilihat orang-orang yang bukan mahram. Apakah dicatat sebagai dosa? Ini namanya dosa jariah. Jariah artinya mengalir. Ainun jariyah, mata air yang terus mengalir. Mengalir, bayangkan. Ini anak-anak muda dari sains teknologi yang merekam, mengupload, mengalir pahala khutbah. Bayangkan, dia tak pernah ceramah, anak saintek, tapi mengalir pahalanya. Begitu juga dengan orang yang tak berzina, tapi mengalir dosa zina. Zina mata, zina selera, zina pikiran. Gara-gara apa? Dia kirim gambar-gambar yang membangkitkan hawa nafsu. Masya Allah. Makanya artis-artis itu kalau bertobat, oh ngeri sekali itu. Tak seimbang antara sodakoh, zakat, hajinya dengan dosa yang mengalir banyak sekali. Na'udzubillah.